Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Karena itulah kemudian saya katakan bahwa Al-Quran tidak akan mungkin meninggalkan ajaran yang menjadi kaidah di dalam penyembahan terhadap pencipta dan bumi. Jadi harus memiliki arah kiblat gitu. Sebagaimana nabi-nabi terdahulu, ya. Saya kira begitu untuk sementara, Bang Handi. Mungkin ada tanggapan dari Pak Edward. Makasih banyak, Pak Edward. Ada tanggapan? Silakan. Ya, betul sekali. Bang Juma bilang bahwa kiblat itu adalah turunan, ya, atau ajaran dari Allah kepada bangsa Yahudi, ya. Jadi bukan ajaran murni dari Islam, itu dari bangsa Yahudi, ya. Di dalam kekristenan kenapa tidak pakai kiblat? Nah, ini ada percakapan di dalam Yohanes 4, Yesus kepada orang Samaria. Dia bilang nanti orang bukan menyembah ke arah kiblat lagi, bukan di gunung, bukan di darat, bukan di laut, bukan di mana-mana. Ya, nanti orang akan menyembah Allah dengan roh dan kebenaran. Jadi karena Allah itu ada di mana-mana, silahkan aja. Dan nyatanya benar, 70 tahun setelah Yesus terangkat, ya, 70 tahun setelah Yesus terangkat, ternyata memang kiblat itu sudah dirusak oleh orang Romawi. Tidak ada lagi Ka'bah di sana, tidak ada lagi bait Allah di sana, sehingga orang menyembah kemana saja, dimulailah menyembah kemana saja, nggak mesti ke satu arah, karena Allah itu adalah roh dan ada di mana-mana. Terjadilah penyembahan seperti sekarang di dalam kekristenan. Mau menyembah kemanapun, di situ Allah ada. Mau ke selatan, Allah ada di sana. Mau ke barat, Allah ada di sana. Ke utara, ke timur, semua ada di sana. Jadi seperti itulah, ya. Saya tidak tahu kapan mulainya di dalam Islam kiblat itu dari Yerusalem pindah ke Mekah, ya. Karena perintahnya itu kalau di dalam keyahudian itu perintahnya ke Yerusalem, bukan ke Mekah. Saya rasa itu. Terima kasih. Oke, baik. Jadi puji syukur ya kalau misalnya Bapak mengakui bahwa arah kiblat itu adalah memang suatu ajaran yang diajarkan oleh para nabi terdahulu. Nah, kalau kemudian Bapak mengatakan Yesus menjelaskan dalam Yohanes, ada saatnya nanti engkau tidak akan menyembah Tuhan di sini, ya, dan di gunung ini. Nah, ini memang sudah dinubuatkan di dalam pengajaran Nabi Musa, ya, masih bisa kita lihat di dalam kitab Ulangan 12 nomor 21. Apabila tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk menegakkan namanya di sana terlalu jauh dari tempatmu, maka engkau boleh menyembelih dari lembu sapimu dan kambing dombamu yang diberikan Tuhan kepadamu, seperti yang kuperintahkan kepadamu, dan memakan dagingnya di tempat sesuka hatimu. Kalau kita melihat apa yang kemudian tertuang di dalam Ulangan 12 nomor 21 ini, apabila tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk menegakkan namanya. Jadi Tuhan menubuatkan akan menunjuk sebuah tempat di mana namanya di sana akan diagungkan, dan semua semua binatang kurban, ya, itu akan dipersembahkan untuk kota tersebut. Nah, baru-baru ini kita memperingati hal ini.
Idul Kurban dipusatkan di sebuah kota di mana nama Tuhan itu dimuliakan di sana, dan semua hewan domba, ya, sapi, lembu dan semuanya itu dikumpulkan di sana kemudian untuk dilakukan kurban. Dan dikatakan di data ini bahwa ketika tempat tinggalmu terlalu jauh dari tempat yang ditentukan oleh Tuhan itu, maka sembelihlah hewanmu di mana kau berada dan nikmati sesuka hatimu. Makanya di Medan kurban, nikmati di Medan. Di Makassar kurban, nikmati di Makassar. Ya, di Jakarta kurban, nikmati Jakarta. Tapi kemudian intinya Tuhan telah memilih tempat di mana namanya akan dimuliakan di sana, dan orang akan berkurban, ya, secara serentak untuk melakukan itu. Nah, kemudian selanjutnya nubuatan yang terjadi, tolong yang noise, nubuatan yang terjadi selanjutnya adalah ketika Tuhan sudah menunjukkan wilayah di mana namanya akan diagungkan. Yesaya 66 nomor 23 menerangkan, bulan berganti bulan, sabat berganti sabat, maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku. Jadi menyembah itu dengan sujud. Ya, kalau di Yerusalem sudah tidak ada lagi kiblat, memang betul, karena kiblatnya sudah diambil alih, di mana Tuhan sudah menunjuk tempat di mana namanya akan diagungkan, dan semua orang akan berkiblat sujud menghadap ke sana. Ini dalil. Makanya di dalam Al-Quran ketika Rasulullah Muhammad SAW dikatakan oleh Allah, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kunta fawallu wujuhakum syatrah wa innal ladina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim." Apa kata Allah? "Wa wallahu bighafilin amma ya'malun." Nah, ini yang menjadi penggenapan daripada apa yang telah dinubuatkan oleh para nabi terdahulu. Nah, kalau kemudian nubuatan-nubuatan ini tidak digenapi kemudian oleh Yerusalem, oleh praktisi Yudaism, maka siapa lagi coba yang akan menggenapi nubuatan di mana Tuhan akan menentukan tempat di mana namanya dimuliakan di sana, di mana orang semua akan mengarah ke sana untuk bersujud, di mana kurban, ya, binatang-binatang domba dari keturunan Kedar akan dihimpun ke tempat itu di mana terjadinya? Hanya ada di Mekah. Maka umat Islam kemudian mengarahkan arah kiblatnya menuju ke sana. Karena di dalam Yohanes ada saatnya, wahai perempuan, engkau tidak akan menyembah Tuhan lagi di sini. Akan diambil, ya, akan diambil dari sini. Tetapi yang dikatakan arah kiblat, tugu di dalam beribadah, ya, itu harus selalu ada. Oleh karena itulah kemudian Allah mengatakan, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Ini perintah. Karena diterangkan di ayat ini, ketika dikatakan bahwa hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram, di ayat ini jelas mengatakan, "Wahai tsuma kuntum fawallu wujuhakum syatra wa innal ladina utul kitaba ya'lamuna annahu haqqu min rabbihim." Karena sesungguhnya kata Allah, orang-orang yang diberi kitab berupa Torah, Injil, tahu bahwa pemindahan kiblat itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Nah, sesuai dengan apa yang saudara kita tentukan, katakan tadi bahwa Yesus mengatakan kepada seorang wanita bahwa ada saatnya tidak akan menyembah Tuhan di sana, itu sudah betul. Al-Quran menerangkan ini. Jadi kami umat Islam itu tidak mengada-ngada di dalam beriman. Al-Baqarah ayat 144 itu nyata mengajarkan demikian. Demikian sementara. HP saya dong. Ayo silakan Bang. Silakan Pak Edward. Itu kan tadi ada Bu Uti, ya. Silakan Bu Uti. Ada udah saya panggil Bu Utinya. Tadi keluar makan dulu. Oh. Nah ini dia nih Bu Utinya. Edward aja dulu nanya sama Bang Juma. Biar. Ya udah. Ya, di kekristenan itu saya ulangi sekali lagi bahwa Allah itu adalah roh. Ya, dulu memang dia ikut kemana bangsa Israel berada, Tuhan tuh ikut, ya, ikut di kemah. Dia bikin, Musa diperintahkan untuk bikin kemah, ya, untuk Tuhan hadir di situ. Akhirnya
tabernakel seperti itu, Tuhan hadir di tabernakel, akhirnya Tuhan dibuatkan bait Allah, dibuatkan rumah, ya, untuk Allah berdiam diri di situ, menyertai bangsa Israel. Tetapi setelah kekristenan, setelah Kristen hadir, ya, bait Allah itu bukan bentuk rumah. Bait Allah adalah orang percaya. Jadi di mana ada orang percaya, disitulah Allah tinggal. Ya. Sekarang sebenarnya udah nggak ada lagi itu, bukannya nggak ada ya, nggak ada seperti zaman Yahudi, zaman Israel dulu. Allah tuh ikut kemana-mana, bangsa Israel kemana dia hadir, dia ikut lewat kemah-kemah, tabernakel yang bisa dipindah-pindahin. Dan akhirnya setelah bangsa Yahudi menetap, ya dibuatkanlah itu bait Allah itu. Dan sekarang udah nggak perlu lagi Allah hadir di mana-mana, ya. Di setiap orang Kristen, di setiap pengikut Kristus, disitulah Allah hadir. Jadi tidak perlu lagi di Kristenan untuk menghadap satu arah tertentu untuk beribadah. Kalau mungkin Islam masing beribadah lewat kiblat, ya itu monggo-monggo aja, saya rasa juga nggak salah gitu. Tetapi kalau kita pun beribadah menghadap manapun, di situ Allah ada, ya. Jadi nggak perlu dipersoalan, saya pikir. Seperti itu, terima kasih. Iya. Jadi kemudian ketika Bapak saudara kita tadi menerangkan hal tentang tidak adanya lagi kiblat dalam pengajaran Kristen, ya itu adalah hak daripada Kristen. Kita tidak bisa menghakimi, ya. Yang ingin saya utarakan di sini adalah bahwa para nabi di dalam beribadah itu memiliki kiblat, memiliki arah, memiliki bait suci. Ya, memiliki bait suci. Nah, kalau hari ini teman-teman Kristen mengatakan bahwa kiblat kami itu adalah hati kami sendiri, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Itu adalah hak prerogatif orang Kristen. Saya sebagai Muslim itu tidak kemudian mengharapkan, mengajak kemudian teman-teman harus melakukan. Hanya saja memang di dalam kitab yang kemudian diperintahkan oleh kekaisaran untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Septuaginta, itu diterangkan kemudian setelah diindonesiakan, Keluaran 40 nomor 31, Samuel 2 nomor 12 nomor 20, lalu kemudian keluar Kejadian 35 nomor 2, Bilangan 35 nomor 2, 1 Samuel 20 nomor 26. Orang-orang terdahulu, orang-orang yang dianggap sebagai orang-orang soleh, orang-orang yang dekat kepada Allah, mereka kemudian mengambil sebuah pengajaran, di mana pengajaran ini mereka selalu mengambil tugu. Mereka mengambil tugu, mereka mengambil batu, kemudian dijadikan sebagai arah di dalam beribadah. Ini adalah sebuah bukti bahwa apa yang dilakoni umat Islam sekarang menghadap ke Ka'bah bukan berarti menyembah Ka'bah. Karena nabi-nabi terdahulu itu sudah melakukan hal yang sama. Ya, Musa dan Harun serta anak-anaknya membasuh tangan dan kaki mereka dengan air dari dalamnya sebelum mereka masuk ke dalam bait suci. Itu sudah dilakukan oleh umat terdahulu. Umat Islam hari ini ketika belum masuk ke masjid mereka membasuh kaki, membasuh tangan, membasuh wajah, bahkan mereka mandi, mentahirkan diri. Itu bukan hal baru, memang sudah diajarkan oleh nabi-nabi terdahulu. Ini makanya saya katakan bahwa kalau kita melihat apa yang terjadi dalam hukum Islam, kaidah Islam, itu ada kesinambungan dari ajaran-ajaran nabi terdahulu. Tapi kemudian yang ada di kubu Kristen, ajaran yang diajarkan itu tidak pernah kemudian dicontohkan oleh nabi-nabi terdahulu. Nah, ini yang aneh. Sementara Islam tidak pernah mengaku bahwa Islam itu adalah penerus daripada perjanjian lama. Bahkan Al-Quran tidak disebut sebagai perjanjian baru. Justru teman Kristen memiliki kitab yang disebut perjanjian baru.
Dengan kata lain, harusnya ada kesinambungan antara prosesi yang dilakoni oleh para nabi terdahulu, ya, dan juga dilakoni teman Kristen hari ini. Tapi kalau kemudian nubuatannya jelas mengarahkan kepada akan ditunjuknya sebuah wilayah di mana nama Tuhan akan ditegakkan di sana, lalu kemudian Tuhan mengatakan semua manusia akan datang sujud menyembah kepadanya, ya, tapi tidak dilakoni, tidak dilakukan, berarti ada penyimpangan di situ. Nah, terkait dengan hal ini, di dalam kitab Yosua nomor 24, ya, di pasal 24 nomor 27, di situ sangat jelas dikatakan bahwa batu tugu yang digunakan oleh para nabi itu adalah sebagai bukti kesaksian. Yosua 24 nomor 27, kata Yosua kepada seluruh bangsa itu, sesungguhnya batu ini adalah akan menjadi saksi terhadap kita, sebab telah didengarnya segala firman Tuhan yang diucapkannya. Artinya bahwa apa yang dilakoni umat Islam hari ini tentang Hajar Aswad itu hanya sebuah persaksian bahwa batu ini dianggap sebagai saksi sebagaimana nabi-nabi terdahulu. Bukan berarti umat Islam itu menyembah daripada batu. Itu tuduhan daripada orientalis dan orang yang tidak ngerti tentang Islam. Nah, jadi terkait dengan arah kiblat, sekali lagi saya katakan ada kaidah yang tertoreh dengan indah di dalam Al-Qur'an, di mana perintah itu datang. Qad nara taqalluba wajhika fis sama walanuwalliyannaka kiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Jadi ada perintah. Umat Islam tidak semata-mata hanya melakukan hal yang tidak ada perintahnya dalam Al-Qur'an. Dan ternyata para nabi pun, ya, kami belajar Bible ataupun tidak belajar Bible, ternyata di Bible-nya teman-teman Kristen jelas diterangkan para nabi juga memiliki kiblat dalam beribadah. Nah, kalau hari ini Kristen tidak memiliki kiblat, nah ini yang masalah. Dapat ajaran dari mana kemudian? Sementara perintah untuk menghadap ke kiblat itu ada dicontohkan oleh para nabi-nabi terdahulu. Silakan. Ya, Bu Uti mungkin mau nambahin tuh. Pecah lagi deh gendang telinga, Pak. Mohon maaf Pak Edward, Ibu Uti nggak menguasai topik ini. Masa? Serius, Pak Edward aja dulu. Kasihan Bu Uti nanti nggak ada ilmunya. Lanjut Pak Edward. Ya itu memang apa yang dikatakan Bang Juma itu benar, itu Yahudi itu melakukan seperti itu, ya. Semuanya benar itu. Tetapi setelah Roh Kudus datang, ya, dengan Yesus, Roh Kudus enggak, ya. Jadi dimanapun manusia ada, di situ adalah ada Allah sebagai Roh. Jadi nggak perlu lagi, apalagi sekarang kan kita juga banyak yang salah nih, menghadap kiblat ternyata ke Soviet bukannya ke Mekah, karena arahnya melenceng. Ya. Kalau salah sedikit aja dari Indonesia, salah misalnya 1 senti, salah menghadap 1 senti aja sampai Soviet itu udah puluhan kilometer melencengnya gitu. Nah, sekarang terjadilah pelencengan-pelencengan arah. Makanya sebelum tahun 2000-an atau banyak yang dirubah arahnya karena melenceng, tidak fokus, tidak lurus sampai Ka'bah. Ya, tetapi kalau kita sih kekristenan nggak masalah, lu mau lurus kayak mau kagak kayak nggak, karena dimanapun kita menghadap di situ Allah ada. Bahkan bukan hanya ada di Arab, bukan hanya ada di di Yerusalem, tetapi di Indonesia pun Tuhan itu ada dan hadir. Ya. Jadi saya juga nggak mempermasalahkan mau menghadapnya melenceng, mau menghadapnya lurus, mau menghadapnya ke Mekah.
Itu nggak masalah bagi kita. Dan manusia ada, di situ Allah ada. Makanya ada istilah Immanuel, Allah menyertai kita. Dan di dalam keislaman juga mungkin ada juga ya Allah beserta kita itu ya. Saya pikir seperti itu. Ya, baik. Jadi Al-Quran menerangkan begini, walikulli wijahatum huwa muwalliha fastabiqul khairah. Ya, aynama takunu ya'tiyabikumullah jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi kata Allah, setiap umat itu mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Maka perintahnya, berlomba-lombalah kamu kepada kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh Allah Maha Kuasa ya atas segala sesuatu. Jadi diterangkan dalam Al-Quran ini, walikulli wijhatu huwa muwalliha. Setiap umat itu memiliki kiblat masing-masing. Jadi kalau hari ini kita sahabat kita mengatakan orang Kristen tidak perlu lagi menghadap kiblat karena Tuhannya ada di mana-mana. Saya rasa apa yang diterangkan, yang ditorehkan oleh para nabi terdahulu, mereka pun sudah ngerti Tuhan itu ada di mana-mana. Tapi tetap saja mereka itu menghadapkan wajah, menghadap ke kiblat. Karena memang para nabi mengajarkan hal yang sama dan itu adalah perintah dari Tuhan.